Pemirsa, lonjakan harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia. Sebagai negara dengan potensi sumber daya emas yang besar, momentum ini semestinya memperkuat cadangan nasional sekaligus menopang ketahanan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia berdasarkan data dari US Geological Survey Mineral Commodity Summaries. Mengutip data USGS yang dirilis pada Januari 2025, total cadangan emas Indonesia ini mencapai 3.600 metrik ton. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 11 Februari 2026 dengan tema mewujudkan kedaulatan emas. Bersama saya Glory Nata, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100. Dan pagi ini telah hadir bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Glory. Ya, Mas Indra. Jadi emasnya mau dilepas nih. Jangan dulu ya kayaknya ya. Mas Indra, kalau kita lihat lonjakan harga emas ini kan sering kali dianggap sebagai peluang ekonomi. Betul. Dalam konteks Indonesia seperti apa? Ya sepertinya memang demikian ya. Ketika harga emas dunia meroket ya, dan kita lihat kemarin 10 Februari data emas itu hampir per gramnya itu hampir 3 juta rupiah. Artinya 2.900.000 lebih lah. Itu data yang terbaru kemarin ya. Dan hari ini nanti kita update lagi datanya. Tapi di sisi lain menjadi ironi ketika ternyata dengan kondisi yang harga emas dunia yang tinggi ini tidak membawa keuntungan bagi Indonesia. Padahal Indonesia itu seperti tadi disampaikan data dibaca di awal oleh Glory tadi, bahwa Indonesia itu menurut data USGS ya, US Geological Survey Mineral Commodity Summaries, pada Januari 2025 itu Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia, mengalahkan Amerika, Kanada, bahkan Cina juga. Nah, nomor 4, 3 di atasnya adalah Australia dengan cadangan emasnya 12.000 metrik ton, kemudian Rusia juga 12 ribuan, dan kemudian ketiga adalah Afrika Selatan 5.000. Nah, Indonesia itu 3.600 sampai bahkan diperkirakan 3.800 metrik ton. Artinya cadangan emas yang besar ini harusnya membawa keuntungan besar ketika harga emas naik. Begitu bagi Indonesia begitu ya. Dan tidak hanya cadangan emas, Glory, kita lihat di sini data juga yang dikeluarkan bahwa pada tahun 2023 produksi emas kita itu terbesar ke-10 di dunia. Dan itu adalah 100 ton per tahun. Nah, ini menjadi ironi ketika BUMN kita Antam ya masih terus melakukan impor. Cadangannya besar, produksi besar, tapi ternyata masih impor karena memang kebutuhan emas tahun ini ya diperkirakan tuh 45 ton per tahun. Sementara impornya dilakukan 30 ton per tahunnya. Nah, cadangan dan produksi itu kemana kan gitu pertanyaannya. Besar loh cadangan kita, keempat dunia, bukan keempat Asia Tenggara, keempat dunia. Dan 10 terbesar dunia dalam konteks produksi. Lalu kemana kok kita masih impor yang sedemikian besar, 30 ton per tahun dengan kebutuhan 45 ton, 30 tonnya impor. Ini artinya kemana cadangan ini besar, sumber daya alam kita ini kemana kan gitu. Nah, ketika kemudian kita melihat ternyata ada beberapa faktor di situ, ini yang membuat kita geram. Salah satu faktor yang paling geram adalah maraknya penambangan ilegal. Nah, lagi-lagi soal ini nih, soal sumber daya alam kita yang dibawa kabur ke luar negeri, tidak menghasilkan keuangan benefit bagi negeri ini, kan negara ini kan mengelola untuk kesejahteraan masyarakat ya, ternyata tidak bisa dikelola karena dibawa kabur keluar. Satu, penambangan ilegal itu merugikan karena tidak ada pajak di situ karena namanya ilegal. Yang kedua juga kemudian pasokan kita menjadi kurang. Nah, ini yang menjadi catatan dan paling penting digarisbawahi dalam editorial pagi ini. Oke, baik Mas Indra, sebelum kita lanjutkan perbincangan, mari kita simak inilah paket editorial Media Indonesia mewujudkan kedaulatan emas. Mewujudkan kedaulatan emas. Lonjakan harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia. Sebagai negara dengan potensi sumber daya emas yang besar,
Momentum ini semestinya memperkuat cadangan nasional sekaligus menopang ketahanan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia berdasarkan data US Geological Survey Mineral Commodity Summaries atau USGS. Mengutip data USGS yang dirilis pada Januari 2025, total cadangan emas Indonesia mencapai 3.600 metrik ton. Bukan hanya cadangan, produksi emas Indonesia juga menjadi yang terbesar ke-10 di dunia. Pada tahun 2023, produksinya ditaksir mencapai 100 ton per tahun. Namun di tengah produksi yang impresif tersebut, Indonesia ternyata masih impor emas. Impor emas, terutama yang dilakukan PT Antam, mencapai 30 ton emas per tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Hal ini dilakukan Antam untuk menambal kekurangan atas kebutuhan emas dalam negeri. Kebutuhan emas per tahun diperkirakan mencapai 45 ton. Banyak faktor yang memengaruhi kurangnya pasokan emas dalam negeri, sehingga memaksa impor tetap dilakukan. Pertama, perusahaan-perusahaan tambang emas selain Antam masih banyak menjual emasnya secara ekspor karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih fleksibel. Kedua, masih maraknya tambang emas ilegal yang tidak terpantau. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mendeteksi perputaran uang dalam jaringan penambangan emas tanpa izin (PETI) pada periode 2023-2025 mencapai lebih dari 992 triliun rupiah. Sebagian besar dana tersebut terdeteksi mengalir ke luar negeri melalui aktivitas ekspor emas ke sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Tambang emas ilegal yang dibiarkan tumbuh subur tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Negara mestinya tidak boleh kalah oleh jaringan tambang ilegal yang kerap berkelindan dengan pembiaran aparat lokal hingga kepentingan ekonomi segelintir pemilik modal jangka pendek. Mereka lebih senang berbisnis emas dengan penambang ilegal karena demi mengemplang pajak. Meski pengaturan pertambangan emas telah ada sejak 1967 dan telah beberapa kali diperbaiki untuk penyempurnaan, nyatanya pertambangan emas ilegal masih marak terjadi. Sekitar 90% penambang skala kecil, yakni dengan pengolahan di bawah 1.000 ton biji emas per hari, serta penambang artisan, yakni penambang perorangan yang menggunakan peralatan sederhana, masuk ke dalam kategori penambang ilegal, atau ada pula para cukong yang rela memberikan alat produksi tambang ilegal. Untuk itulah, penertiban tambang ilegal bukan sekadar penegakan hukum, melainkan langkah strategis menyelamatkan kekayaan negara. Penegakan hukum harus konsisten dan terukur, bukan sekadar operasi sesaat yang ramai di awal, lalu senyap di akhir. Penindakan harus menyasar aktor utama, pemodal, dan jalur distribusi emas ilegal, bukan hanya pekerja lapangan yang seringkali menjadi korban keadaan. Dengan data PPATK, rasanya akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri jalur perdagangan emas ilegal itu. Ketika emas digali tanpa izin, tanpa pajak, tanpa pengawasan, negara kehilangan potensi penerimaan yang nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan bisa ribuan triliun, jelas bukanlah angka kecil. Mestinya menjadi atensi sumber daya strategis yang seharusnya bisa memperkuat APBN, menambah cadangan emas nasional, serta membiayai pembangunan jangka panjang. Apalagi di masa ketidakpastian geopolitik global, emas bukan sekadar logam mulia, melainkan simbol kedaulatan ekonomi dan kedaulatan. Seperti halnya hukum tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang dibiarkan terlalu lama. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan sebelum kami lanjutkan perbincangan sudah ada penelpon
Sudah ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Gori, selamat pagi Bung Indra, salam sehat Ya. selalu. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Bapak John. Ya. Mewujudkan kedaulatan emas ya. Saya setuju dengan Mbak Gori dengan Bung Indra tadi itu. Kita ini produsen ya, memproduksi emas itu 1 tahun tuh ngeri, tidak tanggung sampai ribuan ton itu. Tapi dan nomor 4 dunia. Tapi kita masih impor emas sekitar 30 ton setiap tahun. Ini kan ironis. Kita agak apa? Dalam kita direcoki hampir setiap hari itu masalah tambang ilegal tadi itu. Ya. Dan kebetulan memang sekarang ini emas ini boleh dikatakan prima dona, boleh juga kata momok juga. Satu momoknya yang masyarakat kita yang tidak tahu dia punya cadangan emas sedikit untuk simpanan, tahu-tahunya karena harga tinggi langsung dijual yang tidak sesuai lagi dengan apa? Karena contoh lah, 6 bulan yang lalu emas itu 1 gram itu masih 1,2 ya, 60 kalau tidak salah. Nah, sekarang udah sampai 2728. Jadi ini kan satu apa yang tidak bisa terkontrol itu apa kan. Dan lagi bagi yang ada duit, nama betul kita Bung Indra tadi, investasi aman. Dengan suasana geopolitik di internasional yang tidak menentu, Ya. ya, tambah lagi Iran apa selesai. Jadi ini memang betul, tapi kita Bung Indra tadi ini betul-betul pemerintah ini serius lah mewujudkan kedaulatan emas ini. Karena kita negara yang paling nomor 4 itu bisa-bisa jadi kita nomor 3 di dunia, terasa. Karena cadangan emas orang lain, negara lain sudah kurang. Kita makin ketemu cadangan-cadangannya. Contoh tambahan ilegal tadi yang tidak ada keuntungannya bagi Indonesia, bagi pendapatan kita. Itu aja. Memang itulah, mudah-mudahan tercapai lah ini apa yang Indonesia pemerintahan sekarang ini. Ya, diwujudkan betul. Terima kasih banyak, itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Bapak Veto. John. Ya, Mas Indra tadi Bapak John juga setuju dengan ironi yang saat ini ada, perlu adanya peran pemerintah. Ya, tentu saja begitu. Jadi kalau kita lihat kan, cadangannya besar, nomor 4 dunia, produksinya besar, nomor 10 dunia, begitu ya. Dan kemudian ternyata kita masih impor. Apalagi kalau ditambahkan bahwa kondisi geopolitik global ini kan juga mengkhawatirkan. Kita tidak bisa hanya kemudian bersandar pada nilai rupiah kan, tetapi selalu itu tergantung dengan dolar Amerika. Maka yang paling bisa menjaga dalam fungsi lindung nilai atau hedging istilahnya begitu adalah emas gitu. Kalau kita pernah mendengar emas hitam yang artinya minyak, itu ketika menguasai minyak maka menguasai dunia. Nah, emas juga stabil di sini. Kalau tadi disinggung soal investasi, memang dari satu sisi emas bisa menjadi investasi, tapi bisa juga menjadi hedging, lindung nilai. Nggak pernah runtuh nilai ini kalau kita punya emas. Tapi kalau nilai uang kan nilainya selalu turun. Nilai daya belinya itu bisa turun dari tahun ke tahun. 50.000 di tahun 2010 dengan 50.000 di tahun 2026 tentu sudah beda valuasinya begitu. Tapi kalau emas relatif stabil, tahan inflasi. Nah, kita punya cadangannya besar. Nah, kenapa sekarang kita ternyata seperti impor? Impor itu kan artinya kekurangan. Nah, ketika kekurangan ini menjadi pertanyaan, kenapa cadangannya besar tapi masih kekurangan? Kan itu pertanyaan besar. Nah, ketika kita tadi gali lebih jauh, ternyata masih banyak sekali tambang ilegal. Data PPATK tadi yang menyebutkan bahwa penambangan emas tanpa izin atau peti di tahun 2023 sampai 2025 itu perputaran uangnya 992 triliun. Bayangin kalau 992 triliun itu kalau potensi kehilangan dicegah dan bisa tetap ada di Indonesia untuk biaya program-program prioritas pemerintahan Prabowo tentu akan sangat mensupport sekali kan. Nah, ini menjadi penting juga begitu loh. Dan uangnya itu larinya ke Singapura, ke Amerika, ke Thailand. Artinya untuk mencegah bocor-bocornya lagi ini, maka di sini Presiden Prabowo bersama pemerintahnya harus semakin tegas menjaga agar tidak ada penambangan ilegal lagi.
Nah sekarang kita masuk penambangan ilegal itu seperti apa? Rata-rata yang kita tahu dalam pemberitaan itu kan masyarakat ini penambang artisan namanya, masyarakat pribadi yang menambang dengan alat-alat sederhana dan lain sebagainya, yang ngurus izin pasti susah. Tapi ternyata tidak hanya itu, ternyata ada cukong besar yang sengaja bekerja sama dengan penambang ilegal, memanfaatkan masyarakat di sekitar daerah penambangan itu dengan ilegal. Karena apa? Mereka bebas pajak. Nah, ini lagi-lagi yang kita harus cermati, pemerintah harus mulai semakin tegas menindak. Ini bukan hanya kriminal hukum biasa, tetapi sudah menjadi soal kedaulatan negara nih. Karena masih kan sumber daya alam nih. Ya, betul. Kalau kemudian banyak dibawa keluar tanpa pajak lagi, potensi kehilangannya kita akan semakin besar. Potensi kerugian negaranya tidak hanya ratusan triliun, bahkan disebutkan dalam editorial sampai ribuan triliun loh. Oke, nah pertanyaannya bagaimana seharusnya negara bisa menggeser fokus penindakan itu tidak menyasar pekerja lapangan saja, tapi ke cukong-cukong besar tadi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan perbincangannya tadi. Dalam praktiknya ternyata penindakan sering menyasar pada pekerja lapangan tapi bukan aktor utamanya. Lalu bagaimana negara seharusnya bertindak? Oke, tadi kita singgung bahwa penambangan ilegal itu ternyata ada juga cukong-cukong besar yang kemudian mempekerjakan para penambang artisan ini yang melakukan penambangannya secara ilegal tanpa izin. Dan kalau kita lihat angkanya tadi ya, dari data 2023 sampai 2025, 992 hampir 1000 T ya? triliun, hampir 1000 triliun. Ini kan kalau potensi itu bisa dicegah, Glory, itu kan bisa memperkuat APBN kita. Sementara Presiden Prabowo punya program yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia, mulai dari MBG, kemudian sekolah untuk rakyat yang luar biasa kan. Sementara kesempitan finansial kita kan juga kerasa. Padahal ada yang bocor nih. Kalau dulu Presiden Prabowo dalam kampanye sering berteriak jangan sampai bocor. Nah kita sekarang minta Pak Prabowo, Bapak bisa punya kuasa untuk mencegah yang bocor-bocor ini Pak. Gitu. Artinya penindakannya jangan yang mereka yang sedang melakukan di lokasi saja. Itu benar ditindak, tidak salah, benar. Memang harus ditindak. Tapi lari dong sampai ke cukongnya. Ditelusuri siapa pemodalnya itu siapa, sehingga mereka para pemodal cukong ini kemudian harus melakukan penambangan ilegal melalui orang-orang yang bekerja di sana begitu, menghindari pajak dan lain sebagainya. Nah ini yang penting, dan apalagi kalau kita kaitkannya dengan yang lebih besar lagi, Glory, dengan kondisi geopolitik tadi global yang tentu inflasi harga-harga di tengah kita lihat bagaimana Amerika, Iran. Kemudian kita lihat lagi bagaimana posisi Rusia, Cina dengan Taiwan, kemudian kita lihat di Timur Tengah. Ini kan sebenarnya kondisi yang mengkhawatirkan ya secara dunia, secara global gitu. Nah Indonesia harus punya ini nilai yang kuat untuk mempertahankan daya belinya, dalam arti daya beli. Artinya apa? Kita punya emas gitu. Kita belum bicara minyak nih, kita emas dulu nih kita beresin. Kita punya emas, cadangannya terbesar keempat di dunia, produksinya 10 besar di dunia gitu loh. Bukan regional, di dunia gitu. Nah ayo kita tutup kebocoran-kebocoran ini, kita minta kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk benar-benar menghilangkan lagi penambangan-penambangan ilegal yang pasti sangat merugikan negara. Potensinya tadi disebutkan itu baru 2023-2025 ya, belum bicara tahun-tahun sebelumnya lagi itu. Kita nggak tahu lagi seperti apa kebocoran-kebocoran dari penambangan ilegal. Bahkan di sini disebutkan sampai 90% penambangan itu dilakukan secara ilegal. Nah ini yang kita mintakan, momentum kali ini harga emas dunia begitu tinggi, harusnya keuntungan ya, membawa keuntungan bagi Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mas Indra. Mestinya memang menjadi atensi bahwa sumber daya strategis harusnya bisa memperkuat APBN, menambah cadangan emas nasional, serta membiayai pembangunan jangka panjang. Apalagi di masa ketidakpastian geopolitik global, emas bukan sekedar logam mulia, melainkan simbol kedaulatan ekonomi. Seperti halnya hukum tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang dibiarkan terlalu lama. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.